Hai, welcome back di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman ya. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, chart yang saya gunakan ini adalah chart spesial dari Wisdom Invest. Jadi, kalau untuk akses full secara full fasilitas ya 24 jam, maka ini sebenarnya harus berlangganan. Tapi jangan khawatir karena dari adminnya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk request chart ini secara free, tapi tentunya dengan jumlah yang terbatas. Nah, jadi pantau terus ya di grup telegramnya Wisdom Invest. Juga jangan khawatir, selain menggunakan trading system dari Wisdom Invest, saya nanti juga akan membahas menggunakan indikator-indikator yang sederhana ya. Indikator sederhana ini berupa MACD dan stokastik, jadi teman-teman juga masih bisa menganalisa sendiri secara mandiri menggunakan aplikasi dari sekuritas, aplikasi trading dari sekuritasnya ya. Jadi walaupun nggak ada trading system dari Wisdom Invest, teman-teman masih bisa menganalisa sendiri secara mandiri. Nah, ini saya ajarkan sedikit untuk cara bacanya. Cara bacanya yaitu ada indikator, ada sinyal segitiga hijau. Ini adalah sinyal untuk entry. Dan kalau sinyal segitiga merah itu sinyal untuk exit. Yang di bawah sini ini adalah volume. Kalau yang kotak-kotak merah hijau itu adalah indikator pixel. Ini volume. Lalu kalau yang paling bawah itu adalah momentum. Idealnya untuk entry ada sinyal segitiga hijau, lalu pixelnya juga keduanya hijau dan ada momentumnya ya. Momentumnya biru-biru. Semakin tinggi momentumnya itu artinya semakin baik, tapi kalau birunya mulai berubah menjadi biru tua dan mulai melemah, itu artinya momentumnya sudah melemah, mengecil ya. Karena dia mengecil maka dia melemah. Nah, kebalikannya juga, kalau misalnya momentumnya semakin mendalam ke bawah berwarna merah, itu artinya kurang oke. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan mengecil, itu artinya momentum buangannya semakin melemah. Kalau ada sinyal segitiga hijau, tapi pixelnya hijaunya cuma satu dan tidak ada momentum, maka dia adalah spekulasi buy. Karena spekulatif buy, maka teman-teman harus mengatur money manajemennya ya. Jadi nggak beli dalam jumlah porsi yang besar, jadi dicicil, hanya icip-icip lah seperti itu. Kalau misalnya spekulatif buy, teman-teman nggak suka bermain spekulatif, maka kalau mau di skip itu juga nggak apa-apa, it's okay, sambil menunggu dia muncul sinyal segitiganya yang lebih valid ya. Kayak gini kan ya, waktu ini dia masih spekulasi ya, karena pixelnya masih hijau satu, lalu begitu muncul hijau pixelnya hijau 2 dan ada momentumnya, maka teman-teman boleh entry-nya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi begitu sudah menjadi valid, sinyalnya valid bagus, maka teman-teman boleh entry di situ. Lalu exit di sininya. Untuk garis yang ini namanya garis win atau win line. Nah, garis win line ini fungsinya adalah kita bisa gunakan sebagai trailing stop ataupun stop loss. Angka dari garis win line-nya ini ada di sebelah kanan. Jadi kalau garisnya berwarna ungu, maka yang di kanan juga berwarna ungu. Kalau garisnya berwarna biru, maka yang di kanan juga berwarna biru. Nah, jadi enak ya kalau teman-teman bingung mau pasang trailing stop di mana, bingung mau pasang stop loss di mana, maka tinggal gunakan angka dari garis win line-nya ini. Di sebelah kiri juga ada itu ya, keterangannya, angka win line-nya berapa dan statusnya apa. Karena sudah tidak ada sinyal segitiga hijau, jadi terakhir munculnya segitiga merah, maka statusnya ini juga non ya, tidak ada posisi. Untuk indikator pixelnya, dua-duanya merah, itu artinya kurang oke, dan momentumnya juga merah-merah. Tapi merah-merahnya ini sudah mulai mengecil nih, sudah mulai berubah menjadi merah tua dan sudah mulai mengecil. Itu artinya oke, masih oke ya. Mudah-mudahan dia bisa segera muncul momentumnya seperti ini dan pixelnya berubah menjadi hijau dua-duanya. Kalau berubah menjadi pink-pink seperti ini, maka dia akan bermain sideways. Seperti ini. Oke.
ini chart satu lagi. Kalau yang tadi perintahnya /win BBRI, kalau yang ini perintahnya adalah /ms BBRI. Nah, kalau yang ini chartnya ini menggunakan indikator sederhana, jadi simple aja ya, menggunakan MACD dan stokastik, juga support dan resist. Jadi teman-teman kalau mau menganalisa itu bisa menggunakan chart dari aplikasi sekuritasnya juga bisa seperti itu. Nah itu cuma ini hanya mempermudah aja ya. Jadi kita belajar menganalisa menggunakan indikator-indikator yang simple supaya teman-teman membiasakan diri, mulai membiasakan diri belajar menganalisa. Nah jadi ini tujuan dari video ini seperti ini ya, belajar menganalisa secara mandiri. Jadi nggak kena pom-pom ataupun diajak orang. Nah teman-teman bisa belajar ngecek dulu seperti itu. Ini MACD-nya masih menurun. Ini saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. MACD-nya ini masih menurun, stokastiknya juga masih menurun dan membuka ya. Kalau dia menurun dan membuka itu artinya tidak oke. Ini juga stokastiknya mulai di sini adalah dead cross dan membuka itu artinya kurang oke. Kalau MACD sudah dead cross-nya di sini ya. Sini dead cross dan belum membentuk, belum mengecil dan bersilangan lagi. Jadi bagusnya adalah ketika MACD-nya mulai mengecil, ini mulai mengecil dan terjadi golden cross. Nah, kalau dia mulai seperti ini namanya golden cross. Kalau dia seperti itu akan jadi bagus ya. Seperti di sebelah sini, waktu ini masih turun-turun, di sini sudah mulai golden cross, di sini mulai golden cross. Nah, itu seperti itu yang oke. Kalau dari bentuk candle sendiri dan support resistnya, ini bentuk candlenya sebenarnya adalah inside bar. Ya, karena dia bergerak di dalam candle sebelahnya, itu namanya inside bar. Selama dia bergerak inside bar, maka dia bermain sideway, dan sideway-nya juga ini sideway kecil ya, sideway kecil. Yang bagus itu jadi kita menunggu sampai dia antara dia mau jebol ke bawah atau dia mau jebol ke atas. Kalau dia membentuk lower baru ya, candle baru, artinya dia jebol dari support si candle merahnya itu, harga bawah dari candlenya merahnya itu artinya kurang oke ya, karena dia membentuk new low. Maka dia ada potensi bermain sideway-nya adalah sebesar ini. Jadi seperti di sini ya. Nah itu kalau dia jebol dari si candle merahnya ini. Kalau dia berhasil jebol ke atas, ini akan menjadi baik, maka artinya dia ada potensi untuk naik kembali. Ini saya tunjukin kenapa dia bagus. Nah ini saya menggunakan Fibonacci. Kenapa saya menggunakan Fibo? Karena ini ada titik-titik atau area krusial. Jadi 618 dan 382 nya ini adalah area krusial. Kalau dia berhasil bertahan di atas Fibo 618 ini, maka ada potensi, ini kalau dia mantul ya, maka ada potensi dia bisa kembali ke atas. Tapi kalau dia jebol ke bawah, maka itu jadi kurang oke. Kenapa? Karena ini kalau yang di sini kan dia memang jebol ya, tapi akhirnya dia closingnya berhasil di atas 618-nya. Nah, jadi kalau misalnya dia jebol ke bawahnya artinya candle merah dan tutup di bawah, artinya kurang oke. Masih ada potensi dia akan bermain sideway seperti di daerah sini, seperti di sini ya, dia bermain sideway. Nah, ada potensi dia bermain sideway di sini. Kalau jebol dari garis ungunya ini, maka jadi kurang oke lagi ya, artinya dia semakin membentuk new low. Tapi ada area krusial, area krusialnya yaitu 382, dan area ini paling sering digunakan oleh para trader sebagai area untuk bottom fishing. Jadi sama seperti di sini ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak jebol sampai ke sini ya. Mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas ini dan kembali mantul. Jadi selama ininya masih membuka, sebetulnya masih kurang oke. Akan bagus kalau dia sudah mulai bisa golden cross. Oke, jadi dari BBRI belum ada sinyal valid untuk beli. Ini hanya berupa spekulasi. Dan harapannya dia masih bisa mantul. Kalau masih bisa mantul, ada kesempatan dia akan ke resist yang di sini ya, di 3460.
Kita masuk ke analisa HMSP-nya. Untuk HMSP juga tidak ada sinyal untuk entry, karena sinyal yang terakhir muncul adalah exit. Ini sudah exit dan belum ada segitiga hijau lagi. Memang sebelum di sebelah candlenya segitiga hijau ini ada sinyal untuk entry ya, sinyal untuk entry. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau dia muncul segitiga hijau tapi pixelnya hijau satu doang dan momentumnya merah-merah apalagi ya, itu artinya sifatnya hanya spekulatif buy. Karena dia spekulatif buy, maka teman-teman boleh skip, jadi boleh diabaikan, jangan masuk dulu. Atau mau yang berani spekulasi, maka bisa mengatur money manajemennya ya, mengatur money manajemennya. Jadi masuk dalam porsi kecil dulu, icip-icip lah seperti itu. Nah, bedanya kalau kita spekulatif buy di saham yang sedang sideways ataupun saham yang sedang uptrend, itu resikonya lebih kecil ketimbang kita spekulatif buy di saham yang sedang downtrend. Jadi ini posisinya si HMSP itu sebetulnya sedang minor downtrend ya. Jadi untuk spekulatif menurut saya sebaiknya dihindari, di skip dulu lah seperti itu. Kecuali dia ada momentum seperti ini ya, dia biru-biru nih. Tuh di sini kan masih mungkin lah ngambil cuan sedikit. Tapi kalau di sini kan jadinya impas-impas dan rugi-rugi dikit ya. Untuk chart yang ini adalah chart MS-nya. Kita cek dulu indikatornya. Yang MACD-nya masih menurun dan membuka, itu artinya kurang oke. Dan untuk stokastiknya juga ya masih trennya menurun seperti itu. Kita coba cek. Nah, ini sudah dead cross juga, dia kepalanya ke bawah dan membuka, itu kurang oke. Trennya juga masih menurun, ini juga menurun dan masih membuka seperti itu. Jadi dari HMSP-nya itu chartnya masih kurang oke ya. Supportnya di mana? Supportnya ada di sini 1490 juga 1455. Resistnya kita pakai dulu yang di sini ya. Nah, di sini, atau kalau mau resist yang terdekat maka kita bisa gunakan candle sebelumnya. Jadi ini adalah resistnya yang terdekat, kedua ada di sini 1590 resistnya. Karena saham ini sahamnya masih, indikatornya masih kurang oke. Kalau teman-teman yang berani untuk berspekulasi, maka teman-teman bisa incar di area support, lalu lalu sell ketika sudah cuan ya. Jadi sifatnya adalah fast trading. Karena ini lagi downtrend, maka sebaiknya tidak bermain swing, apalagi swing long. Ini sifatnya adalah fast trading aja, jadi copet-copet, pakai jurus jari tanpa bayangan, kira-kira seperti itu. Lalu kalau misalnya dia sampai jebol dari sini 1455, maka sebaiknya disiplin ya untuk cut loss. Jadi janganlah mengkoleksi saham-saham yang downtrend, nanti jadinya psikologinya malah rusak seperti itu. Maka wajib disiplin. Saya harap teman-teman bisa disiplin dan cut loss ya di situ, lalu menunggu sampai ada sinyal-sinyal yang baik untuk entry kembali. Kalau nggak ada sinyal yang bagus, maka janganlah entry. Untuk untuk saham bull juga tidak ada sinyal, belum ada sinyal untuk entry. Terakhir sudah exit di sini sudah exit. Lalu kondisi pixelnya sekarang adalah hijau 1 dan momentumnya kemarin sempat merah ya, tapi ini udah hilang nih, udah 0. Nah, jadi dia masih belum ada momentumnya. Lebih bagus kalau ada momentum biru-biru nih, terutama birunya semakin meninggi. Sama kayak di sini juga ya, sini juga semakin meninggi. Memang saham bull ini berada di atas garis MA200. Ini MA200 ya. Kalau saham yang berada di atas MA200 itu sebetulnya menarik, karena artinya secara major trendnya dia masih uptrend. Coba kita cek untuk support resistnya. Nah, ini langsung kelihatan kalau dia bermain sideways. Di sini sideways ya, levelnya segini. Ini adalah area untuk trading range. Dari indikatornya sendiri, MACD-nya ini trennya sebetulnya menurun ya. Lalu stokastiknya juga trennya menurun. Ini agak kurang oke sebetulnya. Dan walaupun memang terakhir ini sempat naik sedikit. Ini saya zoom dulu. Nah, ini jadi memang MACD-nya terakhir sempat naik, stokastiknya juga sempat naik, tapi ini mulai merapat
sudah mau dead cross ya. Ini juga sudah dead cross dan ke bawah arahnya. Nah, jadi ada potensi dia bermain sideways. Kalau teman-teman mau mengincar, itu bisa incar di dekat-dekat support ya. Dari bentuk candlenya sendiri dia hari ini inside bar. Nah, jadi antara dia akan bergerak sideways-nya kecil-kecil, mungkin aja dia berbentuk kecil-kecil seperti ini, atau dia akan jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah artinya dia akan menuju ke support sini. Nah, di sini kelihatannya menurut saya ini ada ini kecil ya, pola kecil nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kan minor uptrend namanya ya, minor uptrend. Sebaiknya dia nggak jebol dari situ. Tadi gimana? Ini ya. Kalau dia jebol dari garis minor uptrend ini, area turun ke bawah, itu ada potensi dia akan segera testing 262-nya. Itu area support ya. Ini karena ada minor pola ini nih. Nah, kalau pola itu artinya ini dia akan mengalami penurunan sebesar head. Ini adalah head and shoulder ya, head and shoulder. Bukan sampo ya, tapi pola head and shoulder. Ini adalah segini, maka tingginya, nah ini jadi pas tuh. Jadi kalau teman-teman berniat untuk trading di saham ini, maka teman-teman bisa entry di dekat support. Apalagi ini lagi ini ya, indeksnya lagi galau begini, maka memang paling aman adalah strateginya buy on support, sell on strength. Jadi kalau teman-teman udah cuan, ya cuan kabur lah. Mau cuan 2-3% itu juga oke. Gak perlu berharap main swing panjang-panjang dulu, sambil menunggu indeksnya konfirmasi bullish ya. Kalau belum bullish maka agak berat juga untuk bermain swing long. Ini sifatnya semuanya bermain fast trade. Buy on weakness atau buy on support, dan sell on strength atau sell on resist, deket-deket resist. Belinya di sini ya. Area sini 262 support, resistnya kalau beruntung bisa mencapai sini 338, tapi kalau nggak beruntung ya teman-teman cuan kabur aja deh gitu. Cuan mudah-mudahan bisa 5%, kalau cuma 2-3% ya udah bersyukur aja sudah cuan ya. Jangan sampai nanti jadinya malah dari cuan jadinya malah rugi, karena ini masih indikatornya masih kurang oke nih secara tren. Masuk ke analisanya BBKP, seperti di video saya kemarin saya ada sempat bilang bahwa sektor banking akan mengalami tekanan ya. Dari tadi BBRI juga terlihat dari BBRI, BBCA, BBNI, banking sektor finance itu lagi berat. Kenapa? Karena menuju ke laporan, ini kan sudah mau laporan kuartal 3 ya, dan kuartal 4 itu ada potensi rapotnya jelek seperti itu. Kenapa? Karena mulai banyak yang mengajukan restrukturisasi kredit. Itu mungkin penyebabnya adalah jadi ada yang gagal bayar kreditnya, ada yang minta diperpanjang kreditnya seperti itu. Ada penurunan suku bunga kredit juga dari pihak bank seperti itu. Jadi laporan keuangan dari banking mungkin nggak begitu bagus. Makanya kenapa sektor banking ini, sektor finance agak tertekan. Lalu kalau dari indikatornya sendiri untuk BPKP ini sebenarnya sudah exit juga ya. Di sini sudah exit dan belum ada sinyal valid buy-nya. Ini muncul, saya zoom dulu, muncul pixel 1 dan ininya sudah makin membaik ya, ini membaik. Ini sifatnya juga masih spekulatif buy. Maka kalau spekulatif buy, teman-teman wajib ya, money management itu jangan lupa. Jadi jangan beli 100% porsi, apalagi lagi downtrend ya indeksnya. Maka teman-teman menggunakan money management, sisakan kalau bisa 50% cash. Kalau misalnya worst case dia masih turun lagi indeksnya, teman-teman masih punya cash untuk beli di bawah. Ini memang dia masih di atas ya, di atas MA 200 ini oke. Coba kita
cek dulu. Dan ini waktu dia naik volumenya besar, dan saat koreksi volumenya kecil. Ini sebenarnya menarik juga. Coba kita cek dari support resistnya, indikatornya MACD nya masih menurun dan membuka. Untuk stokastiknya ini menarik karena sudah mulai golden cross ya, tapi ini rapat-rapat, jadi mungkin dia lagi sideways, memang sideways kecil ya. Di sini dia ada support. Nah, di sini dia berhasil bertahan di situ. Dia masih ada support. Mudah-mudahan dia masih bisa naik. Ini maka menjadi area tradingnya ya. Ini dua berapa nih? Mungkin 250 ya. Coba teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Supportnya di sini. Ini support. Lalu resistnya sementara ada di 270 ya. 270. Ini dia belum berhasil menembus ini juga. Jadi ini merupakan trading range untuk sementara ini. Kalau dia membentuk new low itu artinya kurang oke ya. Jangan sampai dia membentuk new low. Teman-teman bisa pasang stop lossnya. Kalau mau entry bisa icip di sini karena ini masih di support. Ada support lagi, dia supportnya itu di sini di harga low dari candle hijau ini ya. Ini menjadi support juga. Ini support 1, ini support 2. Kalau dia sampai jebol dari sini maka itu sebenarnya agak risky. Jadi cukup warning. Kalau mudah-mudahan dia bisa mantul ke sini. Tapi kalau dia gagal di support 2-nya sini maka jadinya nggak oke ya. Karena jadinya berpotensi dia membentuk pola pattern double top. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dia berhasil. Di sini masih bisa mantul. Kalau dia mantul, apalagi dia jebol ke atas 270-nya, maka masih berpotensi untuk naik. Di sini kalau kita tarik garis trend, sebetulnya juga ada ya garis trend. Ini uptrend masih. Nah, kalau sampai jebol, dia bisa jadi bentuk begini juga nih. Maka ada potensi turun. Jadi sebaiknya jangan sampai jebol dari situ ya. Kalau jebol dari situ jadinya kurang cakep lagi. Ini kalau teman-teman tarik garis, nah ini menjadi area supportnya. Teman-teman harus pantau ya, kira-kira dia berada di bawah sini atau enggak. Jebol ke bawah itu maksudnya adalah candle closing di bawah. Jadi candlenya berwarna merah dan dia jebol sini, volumenya juga besar. Nah ini artinya dia breakdown ya. Jadi konfirmasi breakdown dan dia menjadi jelek adalah kalau dia candlenya berwarna merah, tutupan di bawah, lalu volumenya cukup besar. Itu artinya dia udah breakdown. Kalau breakdown maka teman-teman bisa tinggalin dulu, lalu mulai mencari saham-saham lainnya. Ini adalah TOWR. TOWR-nya juga sudah exit di sini. Nah kalau nggak salah TOWR ini masuk ke dalam list FTSE. Nah ini teman-teman coba cek lagi di grup Wisdom and Invest ya, itu kalau nggak salah mungkin ada di share oleh teman-temannya. Jadi hari ini tadi sore itu ada pengumuman dari daftar FTSE ini. Nah salah satunya si TOWR-nya ini inklusif, jadi dimasukkan ke dalam daftarnya FTSE. Itu artinya cukup baik untuk towernya sendiri. Nah ini menarik ya, karena candlenya kecil begini tapi volumenya besar banget gitu. Untuk pixelnya sendiri hanya hijau satu dan ini masih pink-pink ya. Nih, saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Untuk momentumnya ini masih pink-pink, tapi ini volumenya, nah ini menarik. Kalau teman-teman mau icip-icip silakan. Ini untuk dari MACD-nya dia menurun tapi sudah melandai ini ya, makanya dia sideways. Lalu nah ini stokastiknya juga menarik. Menariknya kenapa? Karena dia lagi sideways tapi ini naik. Nah ini trennya naik. Meskipun terakhir dia ada dead cross di sini, dead cross, tapi ini masih oke ya, menarik ini. Kalau dia mulai kepalanya naik begini, nah itu tambah menarik lagi. Jadi teman-teman kalau yang tertarik untuk icip-icip itu boleh. Kalau bisa dapat dekat support sih oke ya. Ini karena juga masih dekat support. Supportnya yaitu di 1015, resistnya terdekat di 1070. Ini resist, ini support. Nah, oke.
good luck ya buat teman-teman kalau ada yang mau icip-icip si TOWR nya ini. Ini menarik karena volumenya cukup besar, lalu stokastiknya naik, trennya naik maksud saya ya, trennya naik, dan mudah-mudahan ini MACD nya mulai kepalanya bisa naik, itu artinya bagus. Untuk PTBA juga belum ada sinyal valid buy-nya, jadi exitnya sudah di sini. Untuk pixelnya juga merah dua-duanya, artinya tidak oke, dan ini lagi nggak ada momentum ya, maka mungkin dia akan bergerak sideways. Dari MACD-nya, nah ini terlihat ya, dia memang masih datar aja. Lalu kalau dari stokastiknya ini agak menurun nih trennya, dan ini sudah mulai dead cross lagi. Coba kita lihat dari bentuk candlenya, si PTBA ini lagi pas-pas di support ya, supportnya support 1995, ini area support. Lalu di bawahnya ada gap nih. Nah, di sini ada gap. Ini ada gap ya. Jadi ada potensi dia akan menutup gap. Kalau dia sudah menutup gap, berarti potensinya dia akan menuju ke support selanjutnya 1895. Seperti itu. Kalau dia jebol dari 195, maka support selanjutnya 1810. Kalau dia turun dari support 1810 itu kurang oke ya, apalagi kalau jebol sini, ini pertahanan terakhir nih 1770. Kalau jebol dari sini maka sebaiknya teman-teman hindari. Dan kalau yang punya saham PTBA, saran saya juga di cut loss aja dulu, atau kalau nggak tega cut lossnya, maka teman-teman bisa buang sebagian supaya teman-teman punya modal seenggaknya untuk beli saham-saham lain yang lebih menarik. Nah, jadi kenapa? Karena ini untuk ke support selanjutnya itu lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi ini ada 1995 supportnya, lalu ada kemungkinan potensinya dia akan menutup gap. Lalu support selanjutnya 1895 nih, kalau teman-teman mau catat ya, supportnya 1995, lalu 1810, dan terakhir 1770, ini area supportnya. Nah, kalau sampai jebol 1170 nya ini, maka sebaiknya tinggalkan dulu, jangan entry ya, jangan beli juga. Kalau teman-teman yang sudah nyangkut mau cut loss bagian, silahkan. Masuk ke BCA. Nah, hari ini banyak ya yang request untuk analisa banking. Memang banking agak dangerous gitu, agak mengkhawatirkan karena ini sudah mau masuk ke laporan kuartal 3. Laporan kuartal 3 itu mungkin di bulan Oktober ya keluarnya, saya nggak tahu kira-kira di mana, mesti cek lagi itu kira-kira. Setiap emiten juga memang beda-beda. BCA sudah exit sejak di sini dan belum ada sinyal untuk entry. Lalu pixelnya ini merah-merah dua-duanya, dan momentumnya juga masih merah-merah ya, walaupun terakhir momentumnya jadi merah tua, tapi agak nggak enaknya karena di sini dia mulai membentuk new low nih. Nah, coba kita cek di chart yang satunya lagi. MACD-nya ini membuka ke bawah, kurang oke. Lalu stokastiknya juga ya, ini MACD membuka ke bawah, stokastiknya juga trennya masih menurun. Terakhir sudah dead cross dan kembali lagi bermain di 20, di bawah 20. Nah, selama dia bermain di bawah 20 ini kurang oke ya, artinya dia jadi nggak ada power, lemas dia. Nah, ini dari bentuk candlenya sendiri dia membentuk new low. Di sini low, di sini low baru. Itu kurang oke sebenarnya, dan masih downtrend juga ya. Coba kita cek. Ini saya ada siapin untuk area Fibo-nya dari BBCA. Ini ada area-area krusial. Nah, ini jebol 618-nya kurang oke ya. Nah, ini maksud saya jebol adalah dia bermain di bawah 618, itu artinya kurang oke. Di sini masih ada level supportnya. Jadi di sini kotak hijau ini memang planning saya adalah mau nyicil di area situ, tapi kalau worst case dia nggak bertahan di situ, maka dia akan menuju ke area 382 nya.
Mudah-mudahan di sini masih bisa mantul ya kalau dia sampai turun begitu. Jadi waktu itu di video saya juga saya sempat sebut mungkin dia akan bergerak begini seperti itu. Jadi dari sini mulai boleh cicil. Paling bawahnya, level aman paling bawahnya adalah 382. Kalau dia jebol dari situ maka itu agak berbahaya ya, agak berbahaya karena jadinya mulai memasuki fase, jadi jadinya sideways besar banget. Nah yang seharusnya kalau dia selama bisa bertahan di atas 618 itu masih uptrend, kalau dia mulai masuk ke area sini artinya dia bermain sideways besar. Kalau dia bermain sampai bawah itu maka berbahaya sekali ya, bisa balik ke level ini soalnya. Nah itu berbahaya sekali. Mudah-mudahan dia aman, tetap ini mudah-mudahan bisa mantul di area situ, worst case ya. Mudah-mudahan nggak perlu sampai sana, sampai di sini sudah bisa kembali mantul, atau mungkin dia membentuk ekor ke sini lalu balik lagi naik. Nah mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau yang nggak berani spekulasi maka boleh skip dulu, atau mau icip-icip aja spekulasinya, money management jangan lupa sedikit aja ya, cicil di area sini, cicil di area sini dan area sini. Tapi kalau jebol dari situ ya teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu, dan sampai menunggu kembali. Situasi yang baik adalah ketika MACD-nya golden cross. Jadi seperti di sini nih. Ini kan dia masih membuka nih, ya. Lalu akhirnya dia mulai menutup. Nah itu kita boleh mulai pantau. Ketika dia golden cross itu oke sekali. Jadi stokastiknya bermain di atas 20, MACD-nya golden cross. Nah itu baik ya, jadinya seperti ini. Nah ini saya tunjukin, ini di lumayan gede ya, disiram sama asing tuh. Si BCA hari ini net sell sebesar 800-an lebih tuh. Ini list sahamnya, teman-teman bisa lihat juga di aplikasi sekuritasnya. Ini adalah list saham-saham yang net sell ya oleh foreign atau asing, dan tertinggi adalah BCA. Don't worry, mudah-mudahan asing kembali melirik saham-saham kita ya. Kita masuk ke analisanya Adro. Adro sudah muncul sinyal sell di sini dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya masih merah dua-duanya, artinya kurang oke. Dan ini sudah mulai merah-merah ya, tapi merahnya masih kecil. Ada potensi dia akan bermain sideways. Coba kita cek dari ini indikator MACD-nya. Nah MACD-nya kelihatannya memang dia masih datar-datar aja, itu artinya dia bermain sideways. Lalu untuk stokastiknya di sini mulai trennya menurun, dan ini sudah dead cross juga, membuka ke bawah, kurang oke sebetulnya. Ini juga dead cross ya, kurang oke. Nah di manakah level supportnya? Dia sempat mantul di sini. Mudah-mudahan bisa mantul ke atas ya. Kalau nggak bisa artinya dia akan ke supportnya di sini 1080. Kalau dia sampai jebol dari sini, artinya mungkin ke arah sini 1010, support selanjutnya sebetulnya jadi kurang oke ya. Secara weekly ini kalau kita perkecil sebenarnya dia ada pola namanya seperti ini, segitiga ya, segitiganya datar di atas. Jadi dia bergerak seperti itu. Seharusnya kalau dia sampai jebol ke bawah, keluar dari segitiganya itu bentuk patternnya, maka jadinya nggak oke lagi. Kalau dia naik ke atas dari bentuk segitiganya itu artinya oke. Jadi dia harus berjuang, harus mampu ya naik kembali ke atas. Kalau dia nggak berhasil naik ke atas, dan ini kemarin kan false ya. Jadi kalau dia jebol lagi ke bawah, apalagi jebol dari 1080-nya ya, itu artinya tidak oke. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk cari saham lainnya. Kalau berani spekulasi, maka teman-teman boleh mengincar di area-area supportnya tentunya. Ini supportnya di yang pertama 1080, support 1, support kedua di 1010, dan jangan lupa sifatnya bermain fast trading ya, bermain fast trading. Entry buy on support
lalu sell on strength. Jadi kalau sudah cuan ya cuan kabur aja. Kita bermain tapak sakti. Nah, masuk ke ICBP. ICBP juga sudah muncul segitiga merahnya, sudah exit dan tidak ada status. Pixelnya dua-duanya merah dan ini momentumnya nggak ada, berwarna pink-pink begini. Ini artinya dia lagi bermain sideways ya. Di sini sebetulnya secara tren dia masih naik, hanya aja dia sudah dead cross MACD-nya dan menurun ke bawah. Lalu kalau ini saya zoom dulu deh biar gampang. Ini juga ya sudah dead cross. Ini kalau ini masih menurun ke bawah, ini juga sudah dead cross dan membuka ke bawah. Ini jadi kurang oke sebetulnya. Dimanakah supportnya? Supportnya ini bisa di sini. Berapa tuh? Itu ada dua angkanya, 96 mungkin 9650 ya, 9600 sampai 1650. Jadi potensi dia bergerak sideways seperti itu. Ini menjadi area trading range. Kalau teman-teman yang tertarik bisa buy on support lalu sell on strength. Ini sebenarnya juga ada support ya. Ini support. Ini kemarin karena shock aja karena berita PSBB mungkin makanya jadi begini. Tapi supportnya ini di sini ya. Dan ICBP sebetulnya sektor konsumer dan biasa konsumer itu adalah sektor yang lumayan defensif. Nah, ini di sini juga ada support berarti. Dan ini masuk candle inside bar ya. Ini inside bar. Kalau kita tarik support maka bagusnya berarti supportnya di sini. Nah, ini menjadi trading range. Kalau jebol dari sini maka dia akan ke support selanjutnya yaitu 9650 dan 9600. Kalau yang ini di berapa nih teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini cek di aplikasi sekuritasnya. Kalau dari trend dia masih masuk ke dalam uptrend, maka kalau dia sampai jebol balik ke bawah sini artinya dia sudah nggak uptrend lagi ya, dia bermain sideways. Trennya sudah berubah jadi sideways. Kalau ini masih uptrend, dia berhasil bertahan di atas itu, maka ini bagus sekali, bisa ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Itu kalau dia berhasil jebol resistnya ya, resistnya yang di atas itu, resist yang di sini itu ada resistnya paling atas yaitu 10.625. Kalau dia berhasil naik ke atas sana maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Untuk PTPP ini sudah lama muncul segitiga merah, sini sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry ya. Pixelnya masih merah-merah, lalu momentumnya juga menjadi merah-merah. Walaupun terakhir nih sempat mengecil, tapi selama indikatornya masih kurang oke, masih bentuk, kalau candlenya masih bentuk lower low itu nggak bagus ya. Coba kita cek ini, MACD-nya menurun, membuka itu kurang oke. Lalu dari stokastiknya juga ini trennya masih menurun ya. Nah, ini cara tarik garis tren adalah gunung dengan gunungnya kita tarik, jangan gunung orang yang ditarik ya, apalagi gunung tetangga, itu tidak baik. Nah, ini dia bermain ke bawah 20, itu kurang oke ya. Seperti saya bilang, kalau dia bermain di bawah garis 20 maka ada kemungkinan dia lemas, nggak ada kekuatan gitu. Udah tarik gunung orang terus dia lemas lagi, bahaya itu kan. Nah, ini kita cek lagi, kalau dia masih jebol dari 795 nya ini berbahaya ya, jangan sampai dia jebol di bawah 795. Kalau dia jebol ke bawah 795 maka sebaiknya teman-teman lupakan dulu. Lupakan dalam maksud kalau yang mau entry maka sebaiknya janganlah entry. Kalau yang sudah punya maka sebaiknya saran saya adalah cut loss. Tapi kalau belum tega untuk cut loss maka bisa cut loss aja dulu sebagian. Paling enggak punya modal lah untuk kita putar lagi beli saham lain gitu. Kenapa? Karena ini sebetulnya bentuknya udah nggak enak nih. Nah, ini ada gunungnya tetangga nih. Nah, ini kalau tetangga gunung maka dia mengalami penurunan sebesar gunungnya itu. Nah, ini sebesar gunungnya, di sini ada support. Ini ada support, garisnya.
Nah, ini ada gunung. Nah, gunungnya tajam. Ini kalau dia, ini kan sudah jebol nih sebetulnya. Apalagi kalau jebol 795 maka udah konfirmasi ya. Artinya dia akan menuju ke support yang di sini. Nih, karena ada gunungnya tuh. Nah, tarik ya. Ini gunung sendiri, bukan gunung tetangga. Bahaya kalau gunung tetangga. Apalagi stokastiknya udah lemas. Nah, ini ada potensi menuju ke support sini. So, harapan saya bahwa teman-teman bisa disiplin. Karena kalau teman-teman sudah belajar, sudah tahu itu sinyalnya jelek, MACD menurun, stokastik menurun, tapi tetap kekeh dipertahankan, itu artinya ya percuma ya teman-teman belajar tapi nggak disiplin. Jadinya walaupun punya trading system yang bagus, sebagus apapun, kalau teman-teman nggak disiplin jadinya percuma, sia-sia jadinya. Masuk ke komposit kita, IHSG, masih ya belum ada segitiga hijau, lalu pixelnya masih merah-merah. Ini memang momentumnya sudah mulai mengecil, jadi ini berpotensi untuk bermain sideways. Nah, ini saya tampilkan kembali area Fibo, area krusial dari Fibonya ya. Ini MACD-nya masih menurun dan membuka, itu kurang oke. Lalu tren dari stokastiknya sendiri juga masih menurun, dan ini sudah dead cross. Ini coba lihat, ini mulai merapat-rapat, jadi ada potensi kalau rapat-rapat gitu dia akan sideways. Jadi seperti di sini ya, tuh sini rapat-rapat kan, di sini juga rapat-rapat ya, sideways kecil-kecil. Lalu di mana lagi? Di sini juga rapat-rapat ya. Nah, itu juga begitu. Nah, maka dia berpotensi akan bermain sideways kecil-kecil nih. Paling susah. Nah, makanya kenapa kita nggak bermain swing? Karena kalau lagi begini mau main swing juga spreadnya kecil ya. Kita mau beli di support, sell di resist juga susah karena terlalu kecil jaraknya. Ini kemarin dia berhasil menutup gap. Nah, di situ. Jadi ada potensi dia akan bermain di sini dulu. Mudah-mudahan dia bisa kembali bermain ke atas ya, bisa mantul kembali ke atas. Kalau dia mantul kembali ke atas, maka ada potensi dia bisa menutup gap yang di atas ini. Seperti itu. Tapi kalau dia jebol lagi, artinya dia bikin new low, maka berpotensi dia akan testing lagi nih 618-nya. Sama seperti si BCA. Jadi ini memang mirip ya, karena memang si IHSG kita dan banking, biasanya sektor banking terutama BCA, BRI itu dia korelasinya erat dengan IHSG, makanya chartnya juga mirip-mirip. Jadi ini dia tembus, memang sempat tembus 618 dan dia mantul ya, closingnya di atas 618, artinya dia belum jebol, kecuali kalau dia closing di bawah 618. Kalau kayak BCA dia tadi kan closingnya di bawah 618 ya, itu jadi kurang oke. Ini mudah-mudahan dia bisa bertahan di sini aja, nggak perlu sampai turun lagi ke bawah. Mudah-mudahan dia bisa naik kembali. Tapi selama ini MACD-nya masih membuka begini, saya agak ragu sih. Akan lebih baik kalau dia ini memang mulai menutup, tapi kepalanya masih ke bawah ya. Mudah-mudahan dia bisa menutup seperti ini dan mulai golden cross. Jadi di sini dead cross ya. Kalau bersilangan ke bawah maka dia dead cross, kalau bersilangan ke atas maka dia golden cross. Ya, kita berdoa aja bahwa ini MACD-nya akan segera golden cross dan kita bisa masuk lagi ke fase uptrend-nya. Nah, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di-share ya ke temannya supaya bisa ikutan belajar. I wish you luck, good luck dengan tradingnya. Semoga tradingnya sukses. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa diombang-ambing dan bertarung di tengah-tengah ombak, maka teman-teman sebaiknya boleh libur dulu. Libur bukan berarti teman-teman nggak ngapa-ngapain, libur trading, tapi teman-teman belajar. Mulai belajar bermain fast trade. Jadi kalau seandainya teman-teman ketemu situasi seperti ini lagi, teman-teman bisa beralih ya. Dari bermain swing mulai bermain fast trade. Oke, good luck dengan tradingnya. Semoga teman-teman suka dengan video-video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.